Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada murid-murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menerima aku. Sebenarnya, barang siapa menerima aku, bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Makna dari apa yang diucapkan oleh Yesus dalam Injil itu bisa kita simpulkan begini. Mari hidup dengan berhati seperti anak-anak, tetapi tidak bertingkah laku seperti anak-anak. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kekuatan paling istimewa dalam diri anak adalah hatinya yang polos dan lugu. Makanya anak-anak itu selalu diberi gelar malaikat. Tetapi batas anak-anak punya hati seperti malaikat itu paling sampai dengan SD. Kelas-kelas 4-5. Kalau sudah mulai kelas 6 atau SMP sekarang, apalagi anak-anak zaman sekarang, mereka sudah bisa gosip itu. Itu kenapa? Sudah muncul rasa yang terkontaminasi di hati. Maka mengatur orang berusia seperti Aldi sekarang itu susah. Dulu waktu masih kecil sampai kelas 5 SD mudah, tapi ketika sudah SMP, suara sudah mulai berat, mulai terkontaminasi dengan rasa tertarik dan tidak tertarik. Disitulah kita mulai pening untuk atur. Jadi hatinya sudah terkontaminasi. Nah, Yesus itu mengambil 2 anak kecil untuk melerai pertengkaran para murid mencari yang terbesar. Dan Yesus bilang apa? Lihatlah anak kecil ini. Barang siapa yang mau menjadi terbesar, hendaklah ia menjadi yang terkecil. Dan kalau kamu menerima anak ini, kamu menerima aku. Dan kalau kamu menerima aku, kamu menerima Bapa yang mengutus aku. Sebaliknya, kita tidak diminta untuk berlaku seperti anak-anak. Begitu baca bacaan ini, saya teringat dengan 2 anak yang akhir-akhir ini pernah saya jumpai. Satu keponakannya Bu Evi, anaknya Theo. Waktu misa di Pak Anton Bangge. Pertama dia datang salaman. Setelah itu saya godaan dan gangguin dia, langsung dia buat gitu. Kedua, anak yang kemarin, anak dari kakaknya pengantin mungkin ya, yang cewek tuh. Saya ganggu lagi dia. Langsung dia buat
apa gitu, kata-kata yang pokoknya untuk orang tua itu tidak bagus. Tapi untuk saya ini kan anak kecil, mereka juga tidak sadar apa yang mereka ungkapkan. Nah, itulah maksud saya tadi, kita perlu punya hati seperti anak kecil, tapi jangan berlaku seperti anak kecil. Karena anak kecil punya perlakuan, memang mereka tidak tahu dan belum sadar, itu baik atau tidak baik, layak atau tidak layak. Nah, kita orang dewasa, jangan sampai berlaku seperti anak kecil, padahal usia sudah besar. Dan dalam hidup beriman dan menggereja, banyak orang dewasa yang sudah usia tua dan dewasa, tapi berlaku seperti anak-anak. Ngambeklah, jangan tersinggung sedikit, jangan disinggung sedikit di KBG, di lingkungan itu di paroki, ngambek. Itu kan kekanak-kanakan. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit ngomel. Itu kan kekanak-kanakan. Tapi Yesus itu mau supaya kita berhati seperti anak-anak. Nah, Bapak Ibu, saya rasa hal paling penting dari bacaan suci yang kita dengar itu bicara tentang pertengkaran. Rasul Yakobus dalam bacaan pertama bicara tentang pertengkaran. Injil juga berbicara tentang para murid yang bertengkar, merebut siapa yang terbesar. Pertengkaran. Pertengkaran itu menu harian yang selalu ada di dalam hidup kita. Di rumah tangga, iya. Di tempat kerja, iya. Dalam hidup bermasyarakat, iya. Dalam hidup dunia, iya. Mana ada dunia yang tidak pernah ada perang? Selalu saja ada. Dan apa kata Santo Yakobus? Akar dari pertengkaran adalah hawa nafsu. Bapak Ibu, kalau kita bicara hawa nafsu, bukan hanya bicara tentang nafsu-nafsu yang tertentu. Tapi kalau hawa nafsu itu segala macam apapun bentuk hidup yang keinginannya lebih tinggi daripada kebutuhan. Contoh, nafsu makan, nafsu untuk menyerang orang, nafsu untuk bergosip, dan macam-macam nafsu. Tetapi kalau kita kembali ke kata hawa nafsu, sebenarnya ini terikat dengan nafsu yang dilakukan oleh Hawa. Apa nafsu yang dilakukan oleh Hawa? Apa? Nafsu untuk tidak taat kepada Tuhan. Inilah nafsu terbesar dalam hidup kita. Merasa diri kita mampu, hebat, bisa lakukan semua, dan lebih Tuhan dari Tuhan. Jadi hawa nafsu itu berasal dari sikap Hawa yang sangat bernafsu untuk makan buah terlarang sampai dia tidak taat kepada apa yang Tuhan bilang. Inilah definisi utama dari hawa nafsu. Bukan soal tentang seks, bukan soal tentang apa, tapi seluruh bentuk ekspresi hidup ketika nafsu manusiawi dan duniawi lebih tinggi daripada nafsu rohani. Dan Tuhan lalu dienyahkan dan dieliminasikan atau tidak diperhitungkan sebagai yang utama dalam hidup. Itulah kenapa tadi saya bilang peristiwa matinya Presiden Irak itu sebuah inspirasi dan sebuah fenomen yang layak untuk kita maknai. Kalau Bapak Ibu baca di berita tentang peperangan Iran dan Israel, di situ kelihatan bahwa kalau dari segi kekuatan perang, Iran itu punya kekuatan lebih dari Israel. Dari segi militer dan lain-lain, Iran itu ada di atas. Bahkan dia punya kekuatan utama itu namanya drone. Jadi dia bisa dengan begitu gampang menguasai apa saja. Drone kan. Bahkan dia mengirim drone itu untuk Rusia perang lawan Ukraina. Dan dia bilang dalam sekejap bisa menghancurkan Israel dengan drone-dronenya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari Minggu presidennya jatuh dari helikopter bersama Perdana Menteri Luar Negerinya. Lihat. Ketika kita bernafsu untuk menguasai orang lain, jangan lupa masih ada yang maha kuasa di atas penguasa. Tidak perlu perang. Karena Tuhanlah pemilik hidup. Orang tidak menyadari sampai dia ada di dunia itu karena apa? Bukan karena kehebatan, kepintaran, dan kemajuan. Iran itu negara pensupport minyak terbesar. Itulah yang kemudian juga membuat dia agak angkuh dan memang dia hebat. Tapi apa artinya kehebatan itu kalau Tuhan menggenggam nyawa kita? Ini contoh
Tapi untuk kita jelas bahwa Bapak Ibu, sekuat dan sehebat pun Anda bekerja, mau menguasai dunia, mau menumpukan kekayaan, tapi kalau Tuhan cabut nyawamu, kau mau apa? Coba cek sekarang umat lingkungan Santa Tresia, berapa banyak yang datang misa. Ini kan sekali sebulan, atau sekali dalam 5 bulan, misa lingkungan di Gua Maria. Tapi orang, coba lihat, mereka tidak menganggap ini penting, terus kerja. Seperti dulu yang saya bilang, kalau saja saya jadi Tuhan dan berhadapan langsung dengan umat, saya cari itu umat yang model kayak gitu. Ya jangan kasih mati lah, kasih pingsan sedikit, lalu omong, supaya kau tahu, bukan kerjamu yang menentukan hidupmu, Tuhan. Tapi kesadaran ini Bapak Ibu, saya rasa kata-kata referen Mazmur baik sekali untuk kita ingat dan sadar. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Kita punya banyak beban, dan kita ngaku kita punya banyak beban dalam hidup. Tapi seberapa jauh kita menyerahkan diri dan beban itu kepada Tuhan? Datang doa aja susah, datang misa apalagi. Terus mengeluh dengan banyak beban. Apakah kita tidak percaya bahwa Tuhan membuat beban kita ringan? Jadi kembali ke iman. Percaya nggak bahwa memang Tuhan menopang kita ketika kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan? Demikian juga Yakobus dalam bacaan pertama mengakui penting sekali itu merendah di hadapan Tuhan. Tadi ibu pengantin baru lidahnya terkecoh dia baca itu. Mestinya rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan engkau, bukan meninggalkan. Nanti orang tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kita mengerti kan, untung baik dia masuk mimbar kan, baru habis nikah langsung naik jadi lektor. Ini yang dimaksudkan dengan yang rendah ditinggikan, yang tinggi direndahkan, yang kecil dibesarkan, yang besar dikecilkan. Kan gitu kita suci itu. Makanya kemarin saya bilang, besok kan misa lingkungan, kamu langsung jadi lektor. Kamu kan kecil, pendek, dengan naik di mimbar bisa lebih tinggi. Nah, tadi kan dia lebih tinggi. Itulah maksud Tuhan dalam arti sederhana, meninggikan yang rendah, merendahkan yang tinggi. Banyak juga umat yang rasa diri saya hebat, saya pokoknya omong di mana-mana hebat, tapi tidak pernah naik mimbar jadi lektor kan? Di mana-mana omong saya itu hebat, saya itu begini, saya itu begitu. Pernah naik mimbar enggak untuk jadi lektor? Belum tentu. Jadi kembali ke Bapak Ibu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Tuhan akan meninggikan engkau. Itu paling penting. Jadi berhati seperti anak-anak di hadapan Tuhan, itu yang membuat Tuhan menopang kita. Bapak Ibu lihat, pasti punya anak dan melihat anak-anak. Apakah Anda tidak tega melihat mereka memikul beban? Pasti Bapak Ibu tidak tega anak kecil memikul beban. Entah itu anak siapa punya itu tidak penting, tapi melihat anak kecil memikul beban, pasti kita tidak tega. Seperti itulah kalau kita berhati kecil di hadapan Tuhan, merasa bahwa kita tidak mampu dan tidak kuat, kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Nah, kalau punya hati seperti itu otomatis Tuhan langsung perhatikan kita seperti kita memperhatikan anak kecil yang diberikan beban. Tanpa disuruh, tanpa diminta, pasti kita bantu. Maka kita kalau punya hati kecil seperti anak-anak di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, merasa kita tidak mampu memikul sendiri beban hidup kita, tanpa kita minta, Tuhan pasti bantu. Itu otomatis. Ya, saya sendiri mengalami banyak. Ketika dimintain begini, diberikan tugas begitu, saya tidak pernah tolak. Kenapa? Kalau saya prinsipnya, setiap tawaran Tuhan dan gereja itu rahmat. Jangan ditolak. Nanti yang penting kita sudah terima, Tuhan akan men-settingkan untuk kita bisa. Nah, kita banyak cari alasan. Ayo ikut weekend ME, 1000 macam cari alasan. Ayo jadi lektor, macam-macam alasan. Ayo doa rosario, macam-macam alasan. Nanti doa lingkungan, lingkungan. 1001 macam alasan dicari. Padahal ketika kita menolak, itu kita menunjukkan keangkuhan. Tidak berhati seperti anak-anak. Kalau berhati seperti anak-anak tidak pernah menolak tawaran kita. Coba Bapak Ibu lihat, anak-anak mesdina tidak pernah mereka menolak. Malahan mereka menunggu kapan mereka mesdina.
Tapi kalau kita orang tua, sibuk cari alasan. Tapi apakah nanti dengan pekerjaan dan kesibukan itu Anda betul-betul terbebas dari beban? Saya pikir tidak. Jadi akhirnya Bapak Ibu begini, dulu waktu saya mau masuk seminari, orang tua bilang jangan masuk seminari, terlalu mahal. Saya bilang, ya sudah, nanti kamu ikut Om saja ke Denpasar, lanjut SMA di sana. Sudah, saya ikut Om saya, sudah naik di kapal laut di Reo Kedindi. Kaki satu saya sudah masuk, apalagi dikasih hadiah sepatu baru waktu itu. Senangnya minta ampun. Saya senang dapat sepatu karena mau ikut ke Denpasar. Begitu kaki saya satu sudah masuk di kapal, begitu mau dada dengan Bapak, tiba-tiba tergerak dalam benak saya. Saya bilang, Bapak, saya tidak jadi berangkat. Kenapa? Masuk seminari saja ya. Langsung Bapak bilang, oh iya sudah, kalau memang kau mau masuk seminari, masuk. Padahal sebelumnya mereka berpikir susah masuk seminari karena biayanya susah. Akhirnya kembalilah saya, kebetulan waktu itu masuk seminarinya tanpa testing. Kami masuk 127 orang, ya masuk praternya belasan orang. Apa yang mau dikatakan? Selama saya berada di seminari, ternyata ada saja rezeki untuk orang tua, dan ada saja orang yang saya tidak kenal bantu untuk saya sukses, sehingga sampai sekarang saya bisa jadi imam di negara. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap tawaran Tuhan, tawaran gereja itu punya rahmat. Jangan Anda menolak mentah-mentah karena kesibukan. Terima dulu, nanti alasan Anda Tuhan yang settingkan untuk dibuat cocok dan baik. Jadi kalau mau berahmat, tangkap setiap peluang dan berhati seperti anak kecil, yaitu kita merasa kita tidak punya apa-apa, kita tidak hebat. Hidup itu anugerah Tuhan. Kita punya banyak beban, tapi mari kita bawa itu kepada Tuhan. Cobalah lihat mereka yang suka berperang. Atau kembali ke dulu, beberapa saat lalu, Presiden Irak sudah merancangkan serangan besar-besaran kepada Israel. Kalau mereka macam-macam lagi. Apa yang terjadi? Sebelum menyerang, dia sudah duluan jatuh dari helikopter. Ada yang menduga itu kerjanya Israel lewat Mossad. Tapi Israel sudah mengeluarkan pernyataan, kami tidak terlibat dalam hal itu. Karena memang di tempat helikopter itu jatuh, cuacanya tidak bagus. Kalau kita pikir dengan kecanggihan yang mereka miliki, punya drone yang hebat, apakah kamu tidak mendeteksi bahwa helikopter itu akan melewati cuaca yang tidak bagus? Kenapa kamu tidak menunggu sampai cuaca bagus, baru kamu jalan? Kan canggih, pintar. Tapi Bapak Ibu, inilah Tuhan. Kita tidak bisa menyelidiki keputusan Tuhan dan menyelami pikiran Tuhan. Itu ada dalam Mazmur. Jadi sadarilah, jangan menggebu-gebu untuk bekerja. Jangan pandai menolak tawaran gereja. Terimalah itu sebagai rahmat, karena dengan menerima itu, Tuhan membantu meringankan apapun bentuk beban kehidupan kita. Apalagi ada Bunda Maria yang selalu mendoakan. Ada Santa Teresia yang selalu mendoakan. Terakhir untuk umat lingkungan Santa Teresia, coba nanti kamu tanya istrinya Mas Cus. Beliau pernah bercerita, kalau dia bertemu Santa Teresia, dia kan masih Hindu waktu itu. Dia penasaran, apakah Santa Teresia yang dia jumpai di mimpi benar? Dia searching di Google, ternyata mukanya yang ada di Google sama dengan muka yang ada di mimpinya. Itulah kenapa kemudian dia memilih nama pelindung Teresia. Pernah kamu ketemu Teresia dalam mimpi? Saya rasa Teresia tidak mau datang. Karena kalau dia datang di mimpi orang lingkungan Santa Teresia, itu adalah kode alam untuk mungkin mereka bisa tafsir isi togel. Semoga Tuhan memberkati.